Orang itu masih menyangka itu terjadi karena orang-orang yang menjalankan yang salah gitu loh. Bukan sistemnya yang salah. Bukan sistem demokrasinya yang Ya salah. cuma kan maksudnya kalau berasumsi seperti itu harusnya dengan kecerdasan mereka. Apa nggak cukup, ini udah berapa kali diganti kan? Ya. Atau minimal punya contoh deh. Iya, minimal yang sudah berhasil. Ya. Siapa Amerika? Iya, maksudnya Amerika tuh contoh kegagalan demokrasi menurut gue. Nah, aku mau tanya, ada nggak teorinya atau ada nggak kemudian penjelasannya kenapa orang bisa lebih concern terhadap sesuatu yang kecil daripada sesuatu yang nyata yang sifatnya besar gitu, Seth? Ya, ini menurut saya sih tergantung pada prioritas. Dan prioritas itu kan muncul dari cara berpikirnya. Jadi apa yang menurut dia lebih penting dan menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Untuk dia punya reason atau punya alasan untuk bergerak gitu. Kalau Sun Tzu itu ya, yang sabun. Iya. Sun Tzu. Dia kan nulis buku ya tentang The Art of War itu ya. Bukan The Art of Dakwah ya. lain Itu kan ada 3 tuh. Ada 3. Kalau ada senjata, ada makanan dan ada harapan. Kira-kira kalau diminta sebut satu saja dari 3 hal ini mana yang paling penting agar dia bisa bertahan atas situasi yang paling buruk, gitu. Dan ternyata dari senjata, makanan dan harapan itu yang paling penting adalah harapan. Nah, harapan itu kan soal reason, bagaimana orang melihat sesuatu ke depan gitu. Kayak misalnya pada masa perang Hondak itu kan para sahabat itu kan berada di situasi yang sangat krusial ya, di mana makanan nggak ada dan segala macam kan. Tapi Rasulullah kan ngasih bisyarah, ngasih harapan. Latuh tahanal Konstantinia, gitu ya. Nanti akan ditaklukkan Konstantinopel gitu. Jadi menurut saya membuka harapan itu menjadi sesuatu yang saat ini penting, menjadi agenda bareng gitu. Jadi membuka goal, membuka tujuan. Jadi selama ini menjadi tujuan bersama, apa-apa yang tadi menjadi sekat-sekat itu akan memudar tuh. Sehingga menjadi satu, oh kita geraknya ke sana nih, bareng gitu. Kayak tadi tuh misalnya, kita itu nggak tahu nih situasinya kayak apa sekarang gitu. Ternyata problemnya adalah ketiadaan bendungan itu. Sehingga kita menjadi berada di masalah masing-masing gitu. Nah ini perlu menjadi agenda bareng nih, agenda bersama di mana tujuan kita adalah bendungan gitu. Ini yang nanti akan menyatukan elemen individual, elemen grup, dan elemen yang sifatnya lebih tinggi dari itu gitu ya. Negara misalnya gitu. Kalau concernnya itu sama, bareng, nah itu bisa jalan. Hanya kan agendanya adalah gimana membuat eskalasi yang sifatnya individual, sifatnya kelompok, ini menjadi eskalasi yang lebih besar. Itu sih, dan semua gerakan sih menurutku begitu. Jadi misalnya dulu Gramsci itu ya, yang di Italia itu kan ngelihat Benito Gramsci. Mussolini ya pada masa Bapaknya Mussolini. namanya Kilogramsci. Oh, kakeknya vitamin C. Itu kan ngelihat fasisme itu kan begitu perkasa gitu. Makanya dia mengeluarkan teori namanya hegemoni kan. Bahwa hegemoni itu kan situasi yang orang kayaknya nggak mungkin bisa deh kita melakukan hegemoni itu kalau bunyi kan. Kalau nggak bunyi hegemeneng. Terus bener. Nah, Ya Allah, yang ini nih bikin kita nggak fokus bendungan nih. Kesel sama hegemoni saudara sendiri. itu muncul karena ada common sense bahwa segala sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang buruk itu dianggap biasa gitu. Dan kita mungkin pada saat ini itu pada titik itu tuh. Setuju kayaknya sih. Nah, Gramsci bilang ini bisa selesai nih kalau agenda besar untuk merubah kondisi itu menjadi agenda bersama. Gitu. Iya. Walaupun sampai dia meninggal, si Gramsci itu meninggal kan di penjara ini sama Benito Mussolini. Itu tetap belum terwujud. Fettuccine apa tadi? Benito Mussolini. Itu tokoh fasisme Italia itu ya. Kemudian setelah dia meninggal baru itu menjadi kayak gerakan bersama, baru fasisme itu bisa runtuh. Yeah. Itu pun dengan tekanan yang lebih besar. Bagaimana prosesnya fasisme runtuh? Nah, Bisa nggak kita belajar sesuatu dari situ? Di tengah apa tadi Di tengah tekanan hegemoni. Bomboloni tadi siapa?
Kromboloni. Hegemoni. Hegemoni Oh, iya, yang di Iya, di tengah hegemoni yang sangat kuat itu, bagaimana akhirnya itu sampai runtuh? Iya, prosesnya adalah kemudian antar elemen itu menyadari. Jadi ada namanya critical consciousness, kesadaran kritis, kesadaran memahami bahwa masalah kita itu ini nih gitu. Gitu. Itu dari level orang-orang yang biasa nih ya, petani, buruh gitu ya, pemilik perusahaannya, pemegang kebijakannya itu pada satu titik ya kita harus berubah gitu. Dan kemudian ini didukung oleh orang yang memang memiliki real kekuasaan di Italia pada saat itu yaitu elit militernya. Pada level itu tuh baru terjadi perubahan. Maka fasisme itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk di sana. Berarti ada masuknya informasi sampai ke level paling atas. Bener. Dan itu nggak bisa terjadi alami kan. Nggak mungkin kemudian kita biarkan dengan merasakan kondisi yang ada. Itu orang-orang bisa punya kesadaran yang sama. Ya udahlah, Itu ntar pada nggak- sadar sendiri gitu, Iya, nggak nggak bisa mungkin ya? lah, nggak Oh, mungkin. iya. Maka proses memberikan kesadaran ke orang-orang, ke masyarakat itu menjadi sesuatu yang penting dan bisa jadi ini jangka panjang. Maka ketika kita melakukan aktivitas ngomong dan ngomong, Iya. kadang-kadang orang mengatakan kamu ngomong terus. Iya, ngomong doang. Iya ngomong doang, actionnya apa? Iya. Padahal ngomong dan ngomong ini sedang membangun sebuah kesadaran. Oke. Yang di ujung nanti ada sebuah kekuatan besar yang bisa mengubah keadaan saat ini. Jadi itu bukan sia-sia tadi. Bukan sia-sia. Dan kalau itu nggak diadakan, itu nggak dilakukan oleh orang, nggak mungkin yang gede tadi atau perubahan besar tadi akan bisa terjadi gitu loh. Ya, itu yang dinamakan social engineering, rekayasa sosial. Rekayasa sosial itu adalah sebuah proses gerakan sosial yang dilakukan secara sengaja untuk menuju satu titik. Dan dia tahu nih agensi kekuatan perubahan itu di titik mana tuh. Gitu. Kalau dia berbicara oh ini akar rumput aja nih yang berubah nih. Ya pada level itu nanti ada perubahan. Tapi ternyata dalam masyarakat tuh ternyata ada struktur masyarakat gitu. Ada tokoh masyarakat yang dia walaupun satu dia punya kekuatan pengaruh yang lebih tinggi. Nah, aku lihat sih ya kalau fenomena Gaza Palestina ini itu sudah pada level yang levelnya tuh udah naik gitu. Kalau aku lihat kan para artis misalnya, influencer, tadi misalnya para dosen, Iya. itu sudah masuk di level-level itu. Artinya ini kan tinggal nunggu ya, bukan tinggal nunggu, tapi proses ini bekerja gitu. Terusin aja. Bersuara. Dia akan mencari jalannya sendiri dalam Iya, tanda iya. kutip. Sampai di telinga orang-orang yang sampai bahkan pada sengaja titik- menutup telinga itu. Iya benar. Iya, Itu aku kalau ngelihatnya dari sisi itu perubahan akan terus bergulir sih. Dan itu juga mungkin tidak bisa juga sealami itu, maksudnya ketika ini kita biarkan, mereka hanya sampai ujung gelisah saja. Ini harus kemana gitu loh. Oke. Artinya apa? Informasi tentang bagaimana tahapan sampai pembebasan Baitul Maqdis, sampai pembebasan Palestina itu harus dijelaskan kepada orang-orang yang gelisah tadi, sehingga gambaran ke depan perubahan kayak apa itu jelas. Ya, bukan hanya kemudian kegelisahan yang kemudian dan berkumpul itu tidak akan berujung pada Hanya tadi perkumpulan perubahan orang-orang gelisah jadinya. Iya betul juga sih. Kalau dalam teori revolusi itu Iya. orang kan nanya tuh revolusi itu titiknya sampai kapan sih gitu, tanda-tandanya gitu kan. Ada yang menganalisis oh ini kalau kesenjangan sosialnya makin tinggi, oh ini kalau kesadarannya sudah sampai pada titik yang sangat tinggi, oh ini kalau gerakannya sudah didukung oleh beberapa elemen gitu. Ternyata itu nggak cukup untuk menjelaskan revolusi itu kapan terjadi. Dan ternyata titik revolusinya itu kapan itu tergantung dari momentum namanya. Nah, momentum itu kalau kita lihat ya itu sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa dideskripsikan secara lebih detail sih. Mungkin ya wallahu ala kulli syai'in qadir gitu ya. Jadi pada titik mana gitu. Tapi kan yang jelas momentum itu hanya akan termanfaatkan ketika kesiapan saat momentum itu datang itu ada. Benar. Iya kan? Artinya kalau dari sekarang kita tidak coba untuk mempersiapkan Momentum. bukan mempersiapkan mempersiapkan kesiapan iya. kita Ketika dalam momentum. menerima momentum, momentumnya datang juga. Jadi kita cuma melongo doang. Bahkan kadang kita malah nggak tahu kalau itu momentumnya karena kita nggak ngeh kan. Iya. Nah, salah satu kesiapan momentum itu tadi memahamkan orang-orang yang nanti ketika menemukan momentum itu
semuanya bergerak gitu loh. Iya, iya. Jangan sampai kemudian momentum ini sudah ada, tapi kemudian tidak termanfaatkan dengan baik. Kayak dulu misalnya tahun 98 itu kan heboh banget tuh. Bagaimana perubahan negeri ini. Waktu itu saya masih usia Enggak lah. usia Aku yang antum SD TK kelas ya? 2 aku. Saya SMA. Lulus SMA, saya ikut jalan kaki tuh di jalan-jalan, di mana-mana heboh, rame. Bahkan kemudian orang mengatakan ini perubahan besar di negeri ini pada waktu itu. Tapi ujung-ujungnya apa gitu loh. Yang terjadi setelah ini sama saja. Artinya apa? Ganti pemain aja. Momentum ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang paham sebenarnya negeri ini harus diurus dengan cara seperti apa. Akhirnya kembali kepada cara yang seperti itu. Karena kalau belajar dari 98 itu persatuannya itu adalah persatuan untuk berubah. Tetapi tidak persatuan untuk berubah menjadi apa. Benar. Iya. Jadi ketika kemudian perubahannya sudah terjadi, rezimnya sudah digulingkan, mereka ribut sendiri. Iya. Karena mereka mau bareng-barengnya untuk merobohkan ini, tapi ketika ini roboh mereka juga nggak tahu mau ngapain gitu. Akhirnya setelah itu kayak sekarang andai kata pun misalkan ya, tanpa kemudian melemahkan perjuangan ya, misalkan pergi nih Israel dah kalah dah. Iya. Terus baru bingung kita. Iya. Terus Palestina mau diapain ya? Iya. Kadang kan makanya aku selalu bilang, emang ceasefire cukup ya. Iya. Gue bukan bilang gue rela orang-orang dibunuhin terus ya. Cuman gue bilang more than that. Ini kan intelektual nih. Ini mahasiswa kan intelektual nih. Bisa dong merumuskan lebih daripada sekedar ceasefire. Ceasefire itu kan hanya menghentikan kejahatan yang sedang Menjeda. terjadi. Iya. Tidak kemudian memberikan solusi atas what next gitu. Kalau dirasa Imam Mahdi terlalu jauh, terlalu ngawang-ngawang, terlalu agamis, ya kan ya. Dan ceasefire terlalu dangkal solusinya. Nah, udah bikin dong. Kita rancang, rumuskan dong kira-kira bersama apa nih setelah ini akan jadi seperti apa. Oh, jadi negara demokrasi lagi aja. Well dia akan jadi the next Amerika. Iya. Makanya gue selalu bilang kan, kita nih berjuang banget. Kita ayo memperbaiki demokrasi kita. Memang lu mesti tinggi apa? Negara tertinggi demokrasi hari ini kan Amerika. Ya, dan dia punya Joe Biden, ngerti gak sih? So produk terbaiknya itu. Dan kalau kita lihat kemarin, oh ini nih demokrasi tertinggi nih. Iya. Begitu suara terbanyak mengatakan negara Palestina sebagai negara yang diakui, veto. Iya. Satu kekuatan bisa menghilangkan mayoritas kekuatan gitu. Dan lucunya kenapa orang itu bisa sepintar apapun orang ya dalam koridor mereka yang berdiskusi di bawah payung demokrasi. Iya. Kok bisa mereka itu nggak melihat itu sebagai sebuah clue bahwasanya ini tuh gagal gitu. Bahkan di Ngerti ya? titik pengkritik terbesar. Iya. Kemarin misalkan kasus pemilu itu kan ada satu dokumenter yang itu benar-benar busuk semua, busuk di luar semua busuknya tuh. Semua komennya viral kan film itu. Tapi bahkan yang bikin film sendiri tetap percaya bahwa ini nanti ini kan busuk nih. Tapi nanti kita harus kembalikan agar jadi baik lagi. Padahal kan udah tahu ini tuh busuk. Udah gak bisa gitu. Orang itu masih menyangka itu terjadi karena orang-orang yang menjalankan yang salah gitu loh. Bukan sistemnya yang salah. Bukan sistem demokrasinya yang Ya salah. cuma kan maksudnya kalau berasumsi seperti itu harusnya dengan kecerdasan mereka. Apa nggak cukup ini udah berapa kali diganti kan? Ya. dengan- Atau minimal punya contoh deh. Iya, minimal. Yang sudah berhasil. Iya. Siapa Amerika? Iya, maksudnya- Amerika tuh contoh kegagalan demokrasi menurut gue. Dia cuman kayak negara apa sih orang bilang yang diktator berbalut demokrasi gitu. Ya kan itu terjadi mahasiswa diapa-apain sekarang kayak gini kan. Nah, orang-orang yang mungkin merasa pintar dalam hal politik tadi termasuk membandingkan konsep seharusnya seperti apa diurusi masyarakat dunia ini. Sampai sekarang mungkin ya mereka itu baru menemukan demokrasi itu sebagai satu-satunya alternatif yang masih mungkin dipakai. Diperjuangkan. Belum ada gambaran alternatif yang lainnya gitu. Iya. Nah, ini yang mungkin membuat mereka ya mau nggak mau kita pakai ini gitu. Iya. Bahkan Kalau di depan kemudian ada di depan mata kerusakan, kita juga ngelihat iya. banyak upaya-upaya yang tidak demokratis untuk memperjuangkan demokrasi gitu. Iya. Kayak Upaya tidak demokratis dalam berbanyak Iya. Kayak misalnya Irak Iya. dengan satu negara yang berjalan baik ya kalau kita bilang, kemudian dia diserang Iya. oleh negara ini yang tadi itu ya, dan ditegakkan demokrasi di situ. Iya. Jadi cara penegakannya adalah dengan cara penjajahan. Iya, Libya misalnya. Iya. Jadi negeri-negeri yang kayak Suriah juga kayak gitu tuh. Lucu banget. Jadi Mesir misalnya. Iya.
udahlah kemudian demokratis kan, terpilih presiden demokratis lewat proses pemilu. Digulingkan. Tapi kemudian digulingkan lagi gitu. Iya. Nah itu lucu. kayak gitu sih. Jadi yang lebih lucu menurutku, aku jujur baru tahu sekarang ya. Maksudnya dulu kita belajar di sekolah tapi nggak ada contoh nyatanya kan. Sekarang kan informasi semakin terbuka. PBB dengan veto 5 negara itu tuh hal terkonyol, sangat tidak demokratis menurutku. Hanya karena alasan mereka lah yang mendirikan PBB. Itu menurutku ya, kok lucu? Gitu. Ya lucu aja. Di saat hal terkecil di dunia, di Indonesia misalkan, kita udah bilang ini, enggak lah, partai nggak bisa. Kita milih partai terus partai yang milih pemimpin. Rakyat berhak menentukan namanya siapa. Milih nyoblos namanya, jangan partainya kan ya. Kita bahkan udah sampai selevel itu gitu loh. Tapi di titik hal dunia, kita masih percaya pada PBB yang tadi orang-orang pendirinya diberikan kebebasan untuk bikin hak veto. Tapi kita nih sebenarnya pengen negakin demokrasi di mana-mana, sedangkan organisasi dunianya tuh sangat tidak demokratis gitu menurutku. Berarti kita harus memikirkan sebuah jalan penegakan sistem baru yang tidak menghalalkan segala cara. Berarti yang sudah ada aturannya. Ya, maksudnya sekelas apa tadi demokrasi ngomong Israel juga sama. Mereka ngomong bisa tentang perdamaian. Ini adalah bagian daripada cara menegakkan perdamaian. Udah kayak negara api di Avatar kan, bunuhin semua bender-bender demi keseimbangan dunia. Iya, demi keseimbangan dunia karena kami sajalah yang layak untuk mengatur semuanya. Betul. Kan gitu. Nah, dalilnya juga demokrasi itu. Artinya kalau boleh diambil kayak mafhum mukhalafahnya gitu. Waduh. Berarti solusi yang nanti akan muncul, logika terbaiknya solusi yang nanti akan muncul adalah sebuah penegakan sistem baru yang tanpa kekerasan. Yang tanpa kemudian aktivitas imperialisasi yang seperti kita lihat sekarang. Tanpa ada genosida, tanpa ada kemudian pelecehan terhadap hukum misalkan atau apapun. Nah, itu yang kemudian pasti nanti akan jadi solusi. Cirinya salah satunya itu. Kayak misalnya kalau kita ngambil dari beberapa perspektif ya. Kadang-kadang kan kalau kita mau nyari solusi itu kan lihat perspektif ideologinya. Lihat perspektif empirisnya. Empirisnya itu kan bicara tentang biasanya science. Kalau ada begini berarti harus begini karena secara sains begini. Ada juga aspek historis. Dulu pernah loh kayak gini. Sehingga ini bisa jadi solusi gitu. Kalau ideologis itu kayak gini. Di dalam kitab ini atau dalam buku ini ini seharusnya begini. Menurut landasan pemikiran begini, maka yang baik kita begini. Itu landasan ideologis. Kalau atau normatif orang bilang. Kalau yang kedua tadi empiris gitu. Kamu udah coba nih kayak gini berkali-kali gitu. Kamu harus coba yang lain dong. Misalnya Palestina itu kan dulu aman damai itu. Terus masuk Israel nih, jadi kacau. Berarti kan sumber masalahnya ini kan secara empiris, hilangin aja tuh dia. Nanti akan damai kayaknya. Nah, itu empiris tuh. Tapi kalau historis tuh bicara dulu. Dulu itu pernah misalnya ada kondisi di mana Palestina itu damai. Para penganut kepercayaan yang ada di situ, keyakinan yang sekarang ini ada, apapun agamanya itu hidup damai di situ. Nah, itu pendekatan yang bisa juga dipikirkan sih gitu. Betul. Kalau dalam grafik misalkan peradaban itu kan kalau siapa Ibnu Khaldun itu cyclical. Kan itu kan dia kayak pendulum gitu. Kalau digrafikin kan naik terus kan turun. Nah, itu kan Palestina kan lagi di bawah-bawah nih. Ini tinggal di rewind aja nih. Nah, pas di atas itu apa? Nah, itu historis gitu. Itu historis gitu. Jadi dimundurin aja terus kita cari titik terpuncak di kondisi tanah Palestina itu masih dalam kondisi terbaik. Sistem yang diberlakukan seperti apa? Apalagi kalau kita bisa meramu 3 hal itu dalam irisan yang sama gitu. Baik ideologis, empiris maupun historis. Dan itu ketemu semua di satu hal. Nah, itu akan lebih jackpot. Oke. Berarti kalau pendekatan historis tinggal lihat saja titik tertinggi kedamaian di Palestina ada pakai sistem apa. Kemudian pendekatan empiris sudah berapa banyak negara, kan ada berapa totalnya sekarang? 100 sekian negara dengan sistemnya masing-masing tadi ya. Kira-kira ada nggak contoh sukses yang berhasil hari ini? Jika tidak mungkin bisa dicoba cara lain. Atau mungkin pendekatan ideologis. Nanti kan katanya kalau ideologis versi kita kan ada Imam Mahdi tuh yang akan memerdekakan tanda kutip ya. Nah, Imam Mahdi pakai sistem apa tuh kira-kira tuh ya? Ya kan boleh dong kita kepoin kan. Pasti gak mungkin gak ada dalilnya lah. Pasti ada penjelasan. Rasul kan membawanya udah sempurna kan. Ya berarti tinggal para orang bilang scholar. Ya, scholars untuk mendiskusikan dan termasuk
para netizen. para pemirsa Iya, ya. Anda. Pemirsa. Kita belum punya loh istilah untuk fans Yung Aji itu apa? Bener. Makanya tadi bicara tentang Palestina memang perjuangannya jangka panjang ya. Maksudnya tadi menyodorkan sebuah konsep yang nanti ujungnya kita berharap akan ada kesadaran umum dari tadi secara empiris kayak apa kan. Kemudian secara historis kayak apa, secara ideologis kayak apa, yang ini memang layak untuk menjadi solusi. Dan itu untuk memahami yang sekompleks ini kan butuh waktu ini, butuh perjalanan yang cukup panjang. Maka memang bicara tentang Palestina dan bagaimana membebaskannya nggak cukup dengan sekali 2 kali bicara, sebulan 2 bulan atau mungkin setahun 2 tahun, tapi ini perjalanan yang akan panjang kita lalui. Gitu. Ya. Dan Yung Aji punya kelas yang nanti spesial khusus pembahasan tentang Baitul Maqdis. Ya insya Allah dalam waktu dekat ya kita akan launching. Kita udah ngomongin itu. Dalam waktu dekat itu artinya terserah Ustadz Felix nggak sih? Iya. Dalam waktu dekat itu artinya pas kita nggak sibuk. Nggak sih. Ini planning yang sudah kita launching waktu itu kan di Sudut Pandang volume kedua di Jakarta. Kita udah bilang kita akan bikin kelas free. Linknya kemana? Kalau mau ikutan nanti di deskripsi aja lah ya. Jadi kita akan bikin kelas free pembahasan khusus bagi Anda kawan-kawan yang serius mau tanda kutip ya memperjuangkan Baitul Maqdis, bukan cuma pengen tahu tapi pengen bergerak bersama. Nanti ada kelasnya gratis gitu. Cuman butuh keseriusan. Artinya kalau nanti ada rangkaian dan tidak hadir di salah satu rangkaian ya berarti kita blacklist. Kita bukan blacklist lah. Tereliminasi. Iya. Nah, ya. Tersenggol ala Akdi Academy. Ya itu ya palingnya teman-teman ya. Jadi bagiku itu adalah harapan tadi yang teman Ustaz sebutkan itu bagiku harapan karena kalau nggak ada itu jujur aku tadi ngerasa kita sedang hidup di dunia yang rasa kemanusiaan paling rendah. Setidaknya bagiku ya ini kayaknya yang aku pelajari ini aku ngerasa so far ini yang paling rendah banget di mana manusia saling tidak peduli sama manusia lain. Ngerasa nggak berharga juga aku hidup di dunia ini. Ada rasa seperti itu. Kayak ngapain sih aku ngumpulin hal-hal yang justru ujungnya membuat aku semakin establish di kehidupan yang nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, ini bahkan kalau aku bisa ngapa-ngapain tanda kutip tadi bisa mengumpulin harta, bisa ini bisa kaya terkenal. Seolah-olah nyaman gitu. Seolah nyaman, enggak jijik aku. Aku jijik ini kondisi dunia lagi menjijikkan banget ini. Di saat semua orang dengan terbuka melihat informasi begini tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dan apalagi kalau merasa tenang dalam kondisi itu ya. Itu parah banget. Makanya udah semakin jijik aku sama itu. Tapi karena nggak ada boleh pilihan untuk mengakhiri hidup tadi, harapan itulah yang membuat aku tetap bertahan bahwa ternyata kemenangan itu tadi akan dijanjikan. Cuman mau nggak kita ikut berjuang di dalamnya gitu. Semoga teman-teman nih kalau ikut di kelas apa tadi Road to Baitul Maqdis, insya Allah semoga bisa menjadikan apa ya? Tadi rasa harapan ini semakin tinggi gitu ya. Ya. Katanya sih akan dijelaskan tentang roadmap-nya. Nah, insya Allah. Ya, dan sepertinya akan bisa tadi menjawab 3 hal tadi. Secara historis, empiris dan secara ideologis. Insya Allah. Ya. Oke, itu dulu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa untuk support Yung Aji dengan beli merchandise Yung Aji. Nih udah keluar ini yang baru. Udah keluar yang baru-baru dan ikuti program Yung Aji special show Itiba dan Sudut Pandang. Cek di yungaji.id. Oke. Sudah ada waiting list juga untuk Itiba Medan, Itiba Makassar dan Itiba next chapternya di Jakarta. Itu kayak judul barunya. Jadi setiap tahun ganti judul gitu ya. Setiap tahun ganti judul insyaallah. Oke, jangan lupa untuk kemudian support kita. Semoga ini jadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa kita mandi. Kalau ada waktu yang senggang, harus sering-sering mandi. Nonton Yung Aji TV. Nonton Yung Aji TV. Mandi dulu baru nonton Yung Aji TV. Oke, ulangin. Berakit-rakit ke hulu. Apa? Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu. Nonton Yung Aji kemudian. Iya. Boleh. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu. mau kelabu, mau hitam, mau kuning, tetap nonton Yung Aji. Beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.